semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensi bisnis usaha. Nah, perkenalkan, nama saya Liska Dewi Rumbe dengan NIM H0712111083 Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama adalah identifikasi gagasan usaha, yang kedua analisis makro, yang ketiga analisis mikro, dan yang keempat adalah analisis KLPA atau SWOT. Nah, jadi materi yang pertama itu adalah identifikasi gagasan usaha. Nah, identifikasi gagasan usaha ini di mana kita mengidentifikasi usaha sesuai dengan apa yang kita senangi dan apa yang menjadi potensi kita. Nah, di sini saya akan menawarkan bisnis-bisnis seperti bisnis online. Kemudian yang kedua, saya akan berencana untuk membuka kedai minuman seperti minuman pop ice dan semacamnya. Dan yang ketiga itu saya akan mau membuat podcast jika Tuhan berkehendak. Nah, materi yang kedua itu adalah analisis makro. Nah, analisis makro ini di mana kita akan menganalisis apakah usaha yang telah kita ambil itu memiliki nilai ekonomi. Nah, yang pertama itu bisnis online. Di sini saya menuliskan bahwa nilai ekonominya itu cukup tinggi karena di mana bisnis online ini semua orang bisa melihat dan membelinya jika mereka mau. Kemudian yang kedua itu kedai minuman. Nah, di sini saya menulis kedai minuman ini sedikit di bawah bisnis online karena ini saya buka itu di rumah dan itu saya tidak perjualkan di online, jadi mungkin hanya orang terdekat yang bisa datang untuk memesan minuman tersebut dan itu akan mendapat penghasilannya sedikit di bawah bisnis online. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah podcast. Nah, di sini saya menuliskan nilai ekonomi podcast ini di bawah 2 usaha yang telah saya sebutkan tadi karena menurut saya podcast ini masih sedikit yang mengenal kalau saya membuka podcast karena saya masih belum terkenal ya begitu, jadi kayak masih kurang peminatnya begitu. Terus ini juga tidak semua orang itu mau menceritakan kehidupannya ke seorang lain. Tapi jika ini ada niat kita untuk membuka usaha ini, pasti usaha ini akan berjalan dengan baik dan akan membuahkan hasil yang. Lalu materi yang ketiga adalah analisis mikro. Nah, analisis mikro ini di mana kita akan mempertimbangkan apa yang menjadi potensi kita atau faktor internal yang ada di dalam diri kita. Nah, di sini faktor internal yang ada dalam diri saya, yang pertama itu manajemen waktu saya yang sangat baik, yang kedua itu saya menguasai dalam membuat minuman, dan yang ketiga itu berbicara dengan baik yang masih dalam tahap belajar karena terkadang saya masih terbata-bata di dalam hal berbicara. Kemudian materi yang terakhir adalah analisis KLPA atau SWOT. Nah, analisis KLPA ini adalah keadaan di mana kita mempertimbangkan faktor internal yang ada dalam diri kita. Nah, analisis KLPA ini terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai kekuatan yang ada pada diri saya. Kekuatan yang ada pada diri saya yaitu di mana saya mau mencoba hal baru tanpa memandang itu akan ada masalah yang timbul. Kemudian yang kedua itu kelemahan. Nah, kelemahan saya ini belum banyak teman online. Nah, jika teman online saya ini belum banyak, tentu akan berpengaruh pada bisnis online saya. Kemudian yang ketiga itu peluang. Nah, peluang daripada usaha saya ini yaitu usaha saya ini banyak dibutuhkan dan diminati oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kemudian ancaman. Nah, ancaman ini jika saya tidak memperbanyak teman online. Nah, mengapa? Karena jika saya tidak memperbanyak teman online, jadi siapa yang akan mau membeli bisnis online saya jika saya tidak memperbanyak teman online saya? Nah, sekian dari pemaparan materi yang saya bawakan hari ini. Semoga membantu dan dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. God bless.